Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah adada Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah adada Muhammad. Alhamdulillah adada Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Rabbi shalli wa sallim wa yassir ala qawmin lisan Mabadu yang sama-sama kami muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Ibadah Hamid bin Soleh Bagil dan juga para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh semua masyarakat dan juga takmir Masjid Agung Kamal Semarang serta hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bisa mengaji fiqh sirah yang akan dibimbing langsung oleh guru kita. Tak lupa salawat serta salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaat yang kiamat. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Rasul yang lahir di Mekah dan besar di Mekah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan langsung materi fiqh sirah yang akan disampaikan oleh guru kita dan nanti kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala wa yafadha bismillah wa ta'ala masuki bi kitabillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dilalatan al-azad wa maqasid wa qadr wa thawabih. نوعين من الأقوال وأسلم شغل ودين أصل منكم من نصر الكتاب الشيخ الدكتور محمد سعيد رحمه الله ومن تقدم إما من الأولياء والصالحين في هذا المسجد وفي هذه البلدة ونسأل الله أن سميتنا دينك وعلى الأعمال الأخلاق والمخاطر نظام الشهداء عفو الكلام يحمل على أرزاقنا يحول الحلال أحسنها على هذه الدنيا والأمور الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa rahimahullah ta'ala bi ulumi bidayah annahu ta'ala ila an qala hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam jaa fi sihahis sunan jaa fi sihahis sunnati wa ma rawahu ulama'us sirati anna Abu Bakar radhiyallahu anhu لما وجد المسلمين قد تتابعوا مهاجرين إلى المدينة جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآخر في الهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده وأخذ يتعهدهما بالرعاية 4 أشهر إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur sore hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam kesempatan yang istimewa kita bisa memakmurkan waktu libur kita yang umumnya orang-orang banyak menggunakan liburnya untuk hal yang mubah, bahkan ada yang menggunakannya hal yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Namun alhamdulillah di sore hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa kumpul di masjid ini. Mudah-mudahan berkat kumpulan di masjid di sore hari ini Allah Ta'ala
adalah kebahagiaan bagi kita. Allah Ta'ala mendatangkan berbagai macam hal yang mengejutkan dan menyenangkan kita, terutama di dunia, juga lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kita yang mana kemarin sudah kita membahas tentang idenya Rasulullah kepada para sahabat yang mau hijrah, yang mana mereka berangkat hijrah meninggalkan kota Makkah. Ada yang hijrah keluar negeri, ada yang hanya keluar kota Makkah. Yang dirasakan oleh mereka berbagai macam kesulitan atau ancaman kehidupan. Dikatakan di sini diawali dengan ja'a fi sihhahi sunnati wa ma rawahu ulama usirah. Diriwayatkan daripada kitab-kitab sunnah wa ma rawahu ulama usirah, dan apa saja yang diriwayatkan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah, yang mana anna Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, lama wajadal muslimin, ketika beliau mendapati orang-orang muslim qad tataba'u muhajirin ila Madinah, yang mereka sudah berombongan-rombongan berangkat silih berganti, berangkat nanti yang lain berangkat meninggalkan kota Mekah untuk bertujuan ke kota Madinah, yang mana kota Madinah siap untuk menolong kaum muslimin yang mencari keselamatan, karena benar-benar di Mekah ditindas. Ja'a, sehingga Abu Bakar tersebut ja'a, yaitu ja'a itu artinya datang. Abu Bakar tersebut datang, yasta'dinu Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah SAW. Huwa al-akhir fil hijrah, yang mana izinnya beliau adalah izin yang mana hampir terakhir-akhir daripada sahabat. Kebanyakan sahabat sudah hijrah semua, tinggal beberapa saja. Apa kata Rasulullah SAW? Ala rislik, sabar, tunggu dulu, coba susu. Fa ini arju ayyudanani, karena saya berharap agar saya ini diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah. Karena Nabi Muhammad itu segala perbuatannya, lakunya, gerak-geriknya, semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita bisa jadi ucapan kita, perbuatan kita itu dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak keluar kecuali perbuatan yang baik. Karena di dalam hadis suci Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah menyampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam hadis bukan hadis Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad aban. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika memberitahukan kepada kita bahwa la yazalu abdi, hadis itu, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in afdala mimma aftaratu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hambaku ini tidaklah ada sesuatu hal apapun yang mendekatkan diri kepadaku melebihi mendekatkan diri dengan jalur melakukan yang wajib. Maknanya cara ibadah wajib itu adalah cara ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Banyak orang sergap sedekah, banyak orang sergap bangun masjid, tapi tidak ikut sholat, tapi tidak zakat, tapi tidak puasa. Masya Allah, sedekahnya banyak. Bukan itu. Yang paling baik di mata Allah adalah melakukan wajib. Jadi kita kok kalah sama tetangga kita yang uangnya kaya, uangnya banyak, dan udah berhasil ini uangnya semuanya dalam sini. Kayu tak sini. Apa balik? Maksudnya uangnya apa? Ya, kita lihat tetangga kita, masya Allah, kalau ada ini nyumbang, kalau ini nyumbang, tapi tidak sholat. Dan kita alhamdulillah, ya cukupan hidupnya, dan tapi kita sholat, kita ini lebih afdal. Kenapa? Kata Allah Ta'ala
ada ibadah yang lebih daripada melakukan ibadah yang wajib. Ternyata yang wajib sudah dilakukan disambung dengan yang sunnah. Ya, wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kok sampai hamba tersebut setelah melakukan yang wajib disambung dengan perbuatan yang sunnah-sunnah. Sholat wajib, setelah itu sholat wajib dilakoni. Setelah habis puasa Ramadan ada puasa sunnah 6 hari bulan Syawal puasa, Senin Kamis puasa, hari Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 puasa. Kalau sudah seperti ini wajib dilakukan nyambung sunnah, maka hamba yang seperti ini akan dicintai oleh Allah. Ketika hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah taala, kuntu sam'ahu alladzi kuntu sampai di basornya. Ya, kuntu sam'ahu akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladzi yusiruha, aku menjadi matanya, aku menjadi mulutnya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Makanya gerak-gerik dia benar-benar dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak berbuat kecuali perbuatannya itu baik. Kalau kita lawan angin itu, lawan kita jauh dari perbuatan baik, kita harus kontrol berkaca bercermin ya. Berarti saya tidak dalam pantauan Allah. Bukan berarti amal kita tidak tercatat, tapi tidak dalam penjagaan Allah. Beda ya. Rumah tidak dijaga sama sekali, sama rumah yang dijaga sama polisi, tentara, kira-kira lebih aman. Lebih dijaga. Nah ini orang yang kita nyambung sama sunnah, nyambung sama perilaku Nabi, maka kita akan terjaga. Tidak sampai ucapan kita itu menyakitkan hati orang. Tidak sampai perbuatan kita itu merusak kehidupan orang. Hasil Rasulullah gerak-geriknya perintah Allah. Kata Rasulullah, ala islik mahlan, mahal. Sabar. Sehingga Abu Bakar dibilang sama Rasulullah, sabar wahai Abu Bakar, jangan terburu-buru. Sesungguhnya aku ini menunggu daripada izin Allah Ta'ala. Nah kalau Abu Bakar, Sehingga Abu Bakar mengatakan, wahalkan juga tidak diambil dahulu dari ayat dari wahai Rasulullah, apakah kamu mau punya keinginan untuk hijrah? Dibilang sama Rasulullah, iya. Tapi fahabasa Abu Bakar nafsa ala Rasulullah dia sahabat. Tapi belum dapat izin. Akhirnya sampai Abu Bakar karena ada perintah dari Rasulullah untuk menekatkan dirinya dia untuk habasa itu memenjara dirinya, maksudnya mengharuskan, mewajibkan kepada dirinya untuk menunggu menemani Rasulullah. Kapan Rasulullah hijrah? Bismillah. Wa'ala apa yang dilakukan Abu Bakar? Tahu Rasulullah punya keinginan, ya tahu Rasulullah punya keinginan. Rasulullah Abu Bakar seseorang yang cerdas, orang yang dewasa. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Mempersiapkan tunggangan. Belum berangkat, kan sudah siap. Siapa tahu Rasulullah cukup mendadak, ya tiba-tiba mendadak Rasulullah hijrah sudah siap. Dikatakan di sini Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan 2 tunggangan, yang mana 2 tunggangan tersebut milik Abu Bakar As-Siddiq. Wa akhadha yata'ahaduhuma birri'ayah 4 ashhur, selama 4 bulan 2 tunggangan tersebut total dididik, dijaga, dilatih untuk perjalanan dari Mekah ke Madinah. Latihannya tadi di lokasi itu saja. Wafi hadirin akhirnya rokat Quraisyun anna Rasulullah SAW bersolat pada Syiah wa ashab bil ghairi baladin. Ternyata orang-orang Quraisy mulai sadar. Ini Rasulullah Muhammad ini punya pengikut, punya sahabat yang mana mereka para sahabat tersebut bil ghairi baladin, di luar kota Mekah, punya pengikut-pengikut yang lain. Ini bahaya. Fahadaru furuj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa khafu ayatuna qad ajma'a hadirin. Takut orang-orang Quraisy, takut. Apa takutnya mereka? Takut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju
Madinah tadi menuju rombongan selamat grup pengikut yang bukan dari kota Mekah kumpul di Madinah memiliki kekuatan menyerang. Ini ditakutin sama mereka para kafir Quraisy. Apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy setelah tahu hal tersebut? Fajrana lahu fi darin nadwah. Mereka kumpul di tempat gubuk. Ya, satu tempat kumpul namanya Darun Nadwah. Milik siapa Darun Nadwah? Darun Nadwah itu adalah milik Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kakeknya Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Kilab. Kilab itu nama lainnya Kilab itu Hakim. Ya, Kilab nama lainnya Hakim, tapi terkenalnya Kilab. Padahal Kilab itu kan jamak anjing. Kalbun itu anjing. Kilab anjing banyak. Entah kenapa dikasih nama Kilab. Mesti ada sesuatu yang kenapa? Allah tidak Quraisy lantas di amran illa fiha. Orang-orang Quraisy menganggap tempat tersebut adalah tempat yang sakral, yaitu dijadikan mereka tempat tadi sebagai tempat penentuan segala hal. Tidak berani menentukan sesuatu kecuali di situ. Karena menurut mereka orang-orang kafir Quraisy, kalau sudah di situ ditentukan, wah sukses gitu. Berkah. Yang tasyawaruna fiha yasna'una bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka musyawarah, kumpul rapat membahas ini ya Muhammad ini ya apa? Di mana ini? Fajitan ra'ihum akhiran ala ayyakhudhu min kulli qabilatin fatan syahatan jadi thumma yuqbaq kullun minhum sayfan saliman thumma ya'madu ilayhi fayadribuhu darbata rajulin wahidin fayaquluhu kaila yakhdiru banu abdi manaf ala halbihim jami'an wa darabu lidhalika mi'ad yawmin ma'lum fa'aka Jibril alaihi salam Rasulullah SAW ya'muruhu bil hijrah wa yanharu ayatan fi matba'ihi bil kadailah. Apa yang dilakukan mereka setelah rapat? Akhirnya pendapat mereka menentukan mengumpulkan dari setiap kabilah diambil satu anak muda sebagiannya kuat, teter, besar, satu dikumpulkan untuk memukuli Nabi Muhammad, untuk bunuh Nabi Muhammad. Jangan satu orang untuk yang bunuh, jangan. Jadi satu bagian kumpul, satu bagian ini. Jadi yang dituju seakan pelakunya semuanya. Ya. Seakan pelakunya semuanya, jadi musuhnya bakal banyak. Ya, itu. Tapi ternyata niat jelek mereka tidak sampai terlaksana. Sekali lagi karena Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang dilindungi. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan tersebut turunlah malaikat Jibril. Fa'ata Jibril alaihissalam Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril bertujuan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Rasulullah sekarang hijrah. Cepat. Belajar. Ketika diperintahkan sekarang untuk hijrah dan malaikat Jibril yadhahu ayyana fimat jadi tilkalaina. Malam ini kamu jangan tidur di kasur. Kan bakal lama. Kamu harus seperti itu. Subhanallah. Siap. Qala Aisyah fi Hayyul Bukhari. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu riwayat yang mana Siti Aisyah meriwayatkan riwayat tadi dinukil oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Sekali lagi ya, riwayat itu tidak semuanya terbukukan. Kita tidak bisa mendapatkan semua ilmu dari kita. Ya. Selagi pembawa cerita itu adalah orang yang sahih, orang yang baik, bisa diterima. Ucapan tersebut tidak harus mana kitabnya seperti itu. Ya. Hadis pun
Hadis Imam Bukhari ini kan tahun 200-an. Baru ada pembukuan Sahih Bukhari. Sebelumnya Imam Bukhari belum ada terbukukan kitab-kitab tidak ada. Atas bagaimana? Ya, terbukukan kitab-kitab akhirnya diambillah kata-kata tersebut dari telinga ke telinga. Riwayat, oh saya dapatnya dari ini dapatnya dapat dari ini. Nah, riwayat ini dari Siti Aisyah. Yang mana Imam Bukhari meriwayatkan, ya, Imam Bukhari meriwayatkan kata beliau, "Baina mana yauman jalusun fi baiti Abi Bakar." Saat itu kami duduk bersama Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq di rumah Abu Bakar As-Siddiq di siang hari. Qala qa'ilun li Abi Bakar. Seseorang bilang kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah mutaqanni'an fi sa'ah lam yakun ya'tina fiha." Ini loh. Rasulullah Rasulullah mendatangi kita di jam yang tidak biasanya, kok siang-siang. Tidak biasanya Rasulullah datang di sini. Apa Abu Bakar, kata Abu Bakar Siddiq, "Faddallahu abi wa ummi wallahi ma ja'a bi fi hadhihi sa'ah illa aqul." Demi ayat dari buku, tidak biasanya Rasulullah datang jam segini. Kalau memang datang sampai jam segini menyempatkan datang, pasti ini perkara penting. Kalau si Aisyah meriwayatkan, "Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'adzana fa'adzina lahu fadakhala." Kata Rasulullah dan Rasulullah mengetuk bukan memanggil izin untuk masuk dan diizinkan untuk masuk. Masuklah Rasulullah SAW dan berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Akhrij man indak." Tolong selain kamu dan saya suruh keluar dari ruangan ini. Jangan ada orang lain. Saya mau berbicara penting. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Innama hum ahlu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ini keluarga dari Rasulullah. Aku perluan, anakku, istriku, keluarga ini. Kita bukan orang lain. Tidak usah bingung-bingung. Faqala, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Fa ini qad adina li fil khuruj." Saya sudah mendapatkan izin untuk keluar. Saya sudah dapat izin untuk pergi. Faqala Abu Bakar, "Faqul bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatayn." Ya sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari, ya sudah Rasulullah, saya punya kendaraan dua yang sudah saya persiapkan, ambil salah satu. Apa kata Rasulullah? Ini ilmu dari Rasulullah. Tak segala ini luntas gratis, gula galuh. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kalau Rasulullah bimana ahaya, ini Rasulullah. Baru berasa. Orang Aisyah, Siti Aisyah berkata, nah, diriwayat lain, saya mendengar dari guru saya yang saya ini mengatakan hadis yang mana Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan kabar Rasulullah hijrah, Rasulullah langsung bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq mendengar kabar Rasulullah hijrah, langsung Abu Bakar As-Siddiq menawarkan dirinya. As-Sohbah ya Rasulullah, tak kontrol ya Rasulullah. Mau kayak temen ya, kata Rasulullah, As-Sohbah ya Abu Bakar. Baik Abu Bakar kontrol ya. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq saking senangnya mendapatkan kabar tersebut, nangis Abu Bakar. Nangis. Jadi orang itu nangis dua. Ada orang nangis karena sedih. Contoh sikilnya tiga, kakinya ketiga, nangis. Sedih. Apa uangnya hilang? Sedih. HP-nya hilang? Sedih. Orang tuanya meninggal? Sedih. Oke. Sedih. Ya mesti. Ada jenis nangis yang kedua,
gembira, saking senengnya sampai nangis. Contoh orang tua punya anak sampai hafal Al-Quran, sampai ngomong punya anak insya Allah ini sampai laki ya, kalian lulus hafal Al-Quran, Al-Qurannya nangis waktu seneng. Alhamdulillah, aku selaku orang tua, bojoanku kalau turun pindah kuliah yang tak aku itu ternyata anakku kuliah, buat anakku kuliah mulai Al-Baqarah sampai hafal. Alhamdulillah, ini orang senang saking senangnya anaknya sampai selesai Al-Quran nangis. Itu tangisan gembira. Kedua, alhamdulillah saya bisa mendidik anak saya, tidak kumul-kumulan yang tidak baik, sampai kita dapat suami yang baik, senang, nangis, atas kan mendapatkan kabar. Insya Allah sengaja dimana diumum, maka umroh. Maka umroh, senang, nangis. Bisa buat bisa. Nangis, kata ulama mengatakan, saya itu menceritakan kata beliau, tangisan air matanya jenisnya beda. Air matanya keluar karena sedih, itu air matanya anak. Air matanya, jadi bapak Allah. Tapi air mata yang keluar karena gembira, air matanya dingin. Jadi bapak kalau melihat istrinya nangis, ambil termometer. Periksa dulu, ini nangisnya aja sama ini. Nangis sedih, nah ini menuju hujan. Entah ini dibelikan ini. Bakso, Rino. Emas. Ya, Rino emas, dia lah kayak malah justru nangis. 1 gram. Emas atau mbak. Iya. Masih senang. Cuma Allah tangisan dingin. Oh ini dingin, biasanya ngawal, ini semangat. Ini sekolah aja. Kalau Aisyah, fajar rumah. Akhirnya keluarganya Rasulullah, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, memang apa? Siti Aisyah siap-siap mempersiapkan kebutuhan perjalanan mereka. Ahad al-jihad wasonan Allah masak video dipersiapkan tempat untuk minumnya. Perjalanan jauh butuh tempat minum. Kan berapa? Tumbler, bukan banget, bukan tumbler. Tumbler, kau tumbler ya? Tumbler itu beda sama nama. Tumbler tempat minuman itu mempersiapkan dulu kan beda kalau orang dulu itu biasanya dari kulitnya kambing, itu dijahit digandul itu airnya seger dingin. Ya. Kalau bahasa orang Kari itu memberikan nama tersebut namanya gerger. Itu jadi kayak tempatnya air. Tenang. Fakoh Asma bintu Abi Bakr dikatakan minimumnya Asma memotong kainnya dia, krek disobek untuk menjadi tempat gandulan ini, menyantolkan, menggantungkan. Ya, memotong apa ini? Ingat sih. Alat kami sirop di bibirnya tempat minum tadi. Ya, ambil tadi saya kira ada gantungan dari diambil dari kainnya. Sampai Asma ini memiliki julukan mitokain, datang di mitokain. Orang yang ngambil dari kain pakaiannya dia jadi gantungan. Kalau Rasulullah SAW apa yang dilakukan Rasulullah? Sudah mempersiapkan untuk jalan sama Abu Bakar As-Siddiq,
Setelah itu datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata kepada Sayyidina Ali, "Amarahu ayyatakhalla ba'dahu bi Makkah." Raikama yu'addi an Rasulullah SAW al-wada'i allati kanat indahu linnas. Idlam yakun ahadun min ahli Makkah lahu syai'un yakhsha alaihi illa sawda'ahu inda Rasulullah SAW la lima ya'lamun min sidqihi wa amanihi. Ini subhanallah. Ini orang yang dikasih amanah. Kita kalau dikasih amanah, jadi orang yang amanah. Ya, biar tidak jadi orang munafik. Orang munafik itu kan adanya tiga. Kalau mau ngapusi, ya kalau bohong kita ada. Kalau ngomong, ya setiap ngomong demi Allah, ini jujur. Setiap ngomong ini jujur, tak bohong. Berarti biasa bohong. Kalau orang yang biasa jujur, tidak perlu begitu. Ada apa? Oh, pakai ini jujur tak bohong, berarti biasanya bohong. Kalau ngomong jujur. Yang kedua, tidak mungkin khana. Kalau dikasih amanah, khianat, meleset. Tidak amanah, cukup, ya. Melihat kalau punya diamanati orang kepercayaan, jaga yang maksimal. Dan biar kita tidak hilang orang kepercayaan orang kita. Dan yang ketiga, ida wa'ada akhlak. Kalau janji meleset terus. Saya mau utang, kapan bayarnya? 2 bulan lagi, Masya Allah. 3 tahun tidak dibayar. Ya, mau utang dan masih. Gara-gara orang terus gini, ilmu orang utang. Kalau kita janji orang mau bayar 10 hari, kok ternyata nggak bisa sampai 10 hari. Sebelum hari ke-10, kita sudah nabarin orangnya kalau kita undur. Jangan nunggu orangnya bagaimana, katanya mau bayar. Iya, saya tidak punya uang kayak ini. Mereka dihubungi ya ngomong. Tidak baik. Ya. Sebelum janji harinya, saya mau bayar hari Sabtu. Kok ternyata perhitungan dia hari Jumat. Wah, Sabtu saya tidak bisa bayar. Di hari Jumat siang sudah bagi duluan. Assalamualaikum, Pak, mohon maaf. Saya janji sama dirinya besok saya bayar. Tapi sepertinya besok saya belum bisa. Kalau saya tidak perlu berhubungan bisa. Nah, orangnya senang. Oh, berarti kita ada jauh. Melesetnya masih tidak jauh. Kadang hilang. Bahkan mau diblokir lagi. Pernah orang mau butuh itu, pernah. Ada lampu aku. Ini ungkapan isi hati. Ya. Tapi kalau saya minta orang kalau punya soto, bisa direk. Kan doang, mau bisa direk nggak sadar berdoa. Sayyidina Ali didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, aku sudah mendapatkan perintah untuk hijrah. Aku mau bilang sama kamu, ada beberapa titipan orang. Ada beberapa titipan orang kepada saya. Di rumah itu sudah ada nama-namanya. Ini punyanya Fulan, ini punyanya Fulan, ini punyanya Fulan. Sudah ada semua. Bahkan yang kita sama Rasulullah bukan hanya orangnya cocok sama Rasulullah. Yang tidak cocok pun yang kita sama Rasulullah. Saya tidak aman ini. Bersih sama Muhammad. Karena kalau dititip sama Muhammad, titip kepada Muhammad anak. Bayangkan. Mau yang tak percaya dari Muhammad Nabi. Jangan gimana? Ya. Wa amara Abu Bakar ibnahu Abdullah ayatasama'a lahuma ma yaquluhu an-nas anhuma fi bayatil lahab. Abu Bakar Siddiq membagi tugas anak-anaknya. Satu, Abdullah diperintah, ya Abdullah, kamu saya kasih tugas cari kabar. Kamu keliling di pasar kalau siang, mereka bahasanya bagaimana? Kabar hits. Kabarnya
kabar-kabar yang viral, mereka apa kabar-kabarnya kasih tahu. Cuma yang lima tidak bangsa lima yakunu ma'ahu ila asbab. Dan ketika sudah sore, kamu kabari saya. Wa amar Amir bin Fuhairah, budaknya nama Amir bin Fuhairah, ayyar'a lana mabunahar, memerintahkan kepada Amir untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Umayyuri kuha alaihiman tidak ansar. Kalau sudah sore dibawa kembali. Ilal ghar, menuju kepada gua. Lihat anak bin Albaniyah. Dan tujuannya agar saya Abu Bakar sama Rasulullah bisa minum air susunya. Wa amar Asma bintah, wa amar Asma'a bintahu anta ihima binata'an bima yasluhuhum fi kulli masa. Setiap sore Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan anaknya bernama Asma agar mendatangi beliau berdua di gua. Di gua apa? Guanya namanya gua Fur. Jadi Rasulullah itu sebelum berangkat ke kota Madinah itu dari rumahnya tidak langsung ke kota Madinah, akan tetapi bersembunyi terlebih dahulu di gua Fur, bukan gua Hira ya. Ya. Apalagi gua hantu ya. Gua Fur tempat sembunyinya seperti Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq menunggu bagaimana keadaan. Apakah mereka orang-orang kafir sudah sadar kalau Rasulullah meninggalkan kota Mekah? Rawat Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad ulama kilahuma an Yahya bin Abban bin Abdillah bin Zubair an Asma binti Abi Bakar qalat lamma kharaja Rasulullah wa kharaja Abu Bakar ihtamala awalan ma lam kullahu ma'hu khamsat alaf dirham atau 6,000 dirham qalat wa talaqa biha ma'ah. Kata Sayyidah Asma, anaknya sudah Bakar As-Siddiq, Siti Asma itu dibilang, cerita, ayahku, waktu mau pergi sama Rasulullah, hartanya semua dibawa. Karena di sini ada riwayat mengatakan 5.000 dirham, ada yang mengatakan 6.000 dirham. Amin. Dibawa semuanya. Siapa tahu di jalan ada ini, siapa tahu di jalan ada ini. Belum ada. Kalau pakai enak kita lihat lagi itu. Qala fatafala alaina jaddi Abu Hafa wa qad dhahaba basar. Katalah kakek saya yaitu ayahnya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa. Wa qad dhahaba basar, telah tak bisa melihat. Faqala wallahi inni la arahu qad faja'akum bimanihi ma'anasih. Qultu kullan ya abadi innahu qad taraka nasiran katsira. Ya, ketika Abu Bakar abangnya Abu Bakar As-Siddiq bilang begitu ya. Iya, dan tidak ada kami sudah ditinggali banyak kebaikan. Jadi peninggalan itu tidak harus sejenis uang. Kita jangan merasa cukup dengan meninggalkan untuk anak-anak kita uang warisan saja. Tinggali anak-anak kita kebiasaan-kebiasaan baik. Karena anak kita bakal ingat kepada kita atas kebiasaan baik kita. Oh, bapak aku yang bilang Jumat, Masya Allah, makan dikasih, ini mesti ikutin, mesti karena aku menyiapkan uang untuk saudara. Nanti itu. Tapi kalau tinggalkan kepada kita hanya urusan warisan, yang ada anak kita sepeninggal kita rebutan duit tukaran. Kalau bila tinggal ya, syukur-syukur kita Allah Ta'ala datangkan rezeki yang tanpa kita sadar-sadar. Tapi ini obat tak kita tertarik. Fa'akhadtu ahjaran fawadatuha fi jawah fil bait alladhi kana abi yad'umalah fiha thumma wada'tu 'alaiha thawban thumma akhadtu bi yadihi faqultu ya abati ra'yaka 'ala hadzal mal qala
Allah alaihi qala la ba's idza kana taraka al-hada faqad ahsan. Apa kata Asma? Timbang-timbang kowe iki ndewi bingung, akhirnya apa kata Asma? Saya ngambil batu, saya tutup kain, terus karena ini kakek saya tidak bisa melihat, tangannya saya sentuhkan pada kain yang ada batu. Kilo-kilo ditinggal duit, khawatir. Oh, jadi sudah ditinggal duit padahal batu. Ya. Tapi Abu Bakar Siddiq itu ayahnya Muslim. Masih. Makanya Abu Bakar Siddiq itu 4 generasi sahabat semua. Bapaknya Muslim, beliau Muslim, anaknya Muslim, cucunya Muslim. 4 generasi. Ya. Yang dibilang sama Rasulullah, baik, bin baik, bin baik, bin baik. Ada juga Nabi, Nabi, bin Nabi, bin Nabi, bin Nabi. Ada Ibrahim, anaknya Nabi, cucunya Nabi, umumnya Nabi. Berhenti pada Nabi Allah Yusuf. Ya. Berhenti pada Nabi Allah Yusuf. Anaknya Nabi, padahal bapaknya Yakub, ya. Itu kakeknya Nabi, bin Nabi, bin Nabi. Beliau ketika, kenapa kok gak anaknya Nabi sekalian? Dibilang penyebabnya satu. Ulama tafsir yang mengatakan berhenti kenabian sampai situ, gak dilanjut sampai anaknya. Kenapa? Karena waktu kejadian Nabi Allah Yusuf, beliau sudah jadi raja dan keluarganya datang minta maaf. Ya, saudara-saudaranya datang minta maaf dan orang tuanya datang. Dianya tidak mau berdiri menghormati orang tuanya, tapi dia tetap disinggahkannya tanpa berdiri. Ini tidak ada seorang nabi lagi ya. Ini aturan Allah Taala sebenarnya. Tapi seperti itu, jangan sampai kita ini kalau orang tua tidak hormat untuk berdiri. Khususnya orang tua kita, jangan sama Habib A, Masya Allah, sama mereka, duduk. Tapi sama orang tua tidak begitu. Saya terima. Walamma kana adamu tilka al-layla allati hajara fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimun ala Nabi sallallahu yatarabasuna bihi liyaquluhu. Mulai ketika waktu petang semakin petang, ya semakin tenggelam matahari, orang-orang yang dikumpulkan para pemuda-pemuda yang bilang tadi menuju Rasulullah, persiapan untuk eksekusi, untuk membunuh Rasulullah. Walakin Nabi alaihi wasallam kharaja min bainihim waqad alqallahu alaihi sinan minan naum ba'da an taraka aliyan radhiyallahu anhu fi makanihi na'iman ala firasih. Rasulullah sudah menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya. Saat Rasulullah mau keluar, ternyata ada mereka orang pemuda-pemuda tersebut. Namun para pemuda tersebut dijadikan tidak sadar, siang, kayak ngantuk, kayak tidur, nggak tahu kalau Rasulullah keluar dari rumahnya. Dan Sayyidina Ali tidur di kasurnya Rasulullah. Wa ma'annahu bi'annahu la yasila ilaihi makruh. Sudah ditenangkan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, wis jangan khawatir Ali, kamu cuma tepi di sini, jangan takut ada sesuatu yang jelek, aman. Ya, ditenangkan buat ma'anahu, ditenangkan ya buat ma'anahu, ditenangkan hatinya Sayyidina Ali, khawatir tidak bakal kamu merasakan kesusahan. Ya, wala Rasulullah Abu Bakar ila qalilur liyuqima fihi. Akhirnya mulai berangkat. Yang awal tadi strateginya dilakukan Abdullah bagian dari kabar, ini bagian memberikan kabar, ini bagian membela, ini bagian nanti ke atas. Sudah diatur. Nah, ketika malam hari langsung Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq berangkat menuju Gua Tur. Maka dari ala Rafiq fi yawmi tsani min Rabi'il Awwal al-Wafiq 20 Kilun sanata Sitmiyah Isnin wa Isrin Milan. Hari kedua daripada bulan Maulid Rasulullah SAW itu hijrah di hari kedua
daripada bulan Maulid. Ba'da 14 sana di tahun ke-13 daripada kenabian. Pada malam Abu Bakar qabla Rasul malam Allah, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW, dan insyaallah ceritanya kita akan lanjutkan di pertemuan Allah. Alhamdulillah, materi yang sangat menarik, bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran di antaranya ketika kita sudah dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berada dalam penjagaan Allah, bahkan mengiyakan Allah, pendengaran Allah dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, monggo barangkali dari para pendiri ada yang bertanya kepada guru kita, kami persilakan. Monggo yang ingin bertanya mungkin. Apakah ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya berupa musibah itu termasuk salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya? Perlu kita yakini, memang dunia ini adalah tempat ujian. Sayyidina Ali mengatakan dunia ini tempatnya amal, bukan tempatnya balasan. Akhirat tempatnya balasan, bukan tempatnya amal. Maka beramalah di tempatnya amal, kamu akan mendapatkan balasan di tempat pembalasan. Karena dunia ini tempatnya kita cari pahala, cari kebaikan. Nah, adapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba, perlu kita ketahui, ketika seorang sekolah di satu sekolahan dan dia mau naik kelas, apakah ada ujiannya? Kalau tidak ikut ujian, tidak naik kelas. Nah, ketika kalau kita diuji sama Allah Ta'ala, berarti derajat kita mau semakin tinggi sama Allah. Nah, tapi ini ujiannya besar lah, berarti ini tesis atau apa? Disertasi, skripsi, S2, tesis, dokter, disertasi. Nah, seperti itu. Ujian kita yakini bahwasanya ujian tersebut adalah karena Allah memperkenalkan derajat kita, dan perlu kita ketahui setiap ujian yang ditimpakan Allah kepada kita tidak akan melebihi daripada kemampuan kita. Tidak akan melebihi kemampuan kita. Tetap kita pasrahkan kepada Allah dan kita ketuk pintunya Allah. Ujian tidak hanya untuk direnungi saja. Kok iso? Susah. Nah, kok mikir kok iso? Kok bisa saya terkena usaha? Apa untungnya? Kita cari solusi untuk keluar dari masalah. Maka satu, jangan lupa doa. Kedua, usaha. Jangan laporkan permasalahan kita kepada manusia, karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa mengubah adalah Allah Ta'ala. Lapor sama Allah. Mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala urusannya akan mudah. Dan Allah di Al-Quran menyatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah menjadikan urusannya mudah. Mendidik anak mudah, cari rezeki mudah, bangun rumah tangga mudah, bangun rumah mudah. Kalau terima kasih, tapi orang kehidupannya tidak ada ujian sama sekali. Ini jangan merasa aman. Hati-hati. Kenapa? Kita tidak dinaikkan kelas, kita untuk kelas.
Karena kita nggak sekolah, nggak ada ujian. Nah, di mata Allah kita ini harus sekolah atau enggak? Tahu ya? Di mata Allah kita jago hamba atau enggak? Jangan kira Quran terus kalau ujian ikhlas itu harus hati-hati juga. Karena firman oleh bagusan ikhlas. Orang nggak tahu. Kenapa? Karena semuanya ditumpukkan biar disiksa nggak ada. Orang sakit, dosanya diampuni. Orang begini susah, dosanya diampuni. Begini, dosanya diampuni. Nah, tujuannya di akhirat dia tidak susah. Fir'aun nggak pernah dikasih sakit, nggak pernah dikasih susah. Kenapa? Biar luput dosanya nggak ada yang diampuni. Allah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, demikian pada yang kita pada pertemuan kali ini sama kita sambung di akad kedua tahun depan ikut 1 tahun ini kita doakan semoga kita dengan kesehatan dalam kesehatan lebih itu tapi berdoa. وعلى آله وصحبه اللهم يا محمد الأحوال اللهم إنا نعوذ بك من الحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الفتن والبخل نعوذ بك من غضب الدين والهلاك اللهم يا موفق أهل الخير وأعنا محمد بك الخير وعلى الخير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Alhamdulillah, hari ini kita tutup majelis dengan bacaan surat Al-Asr dan menutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu alaihi wa sallam.